Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tema renungan pagi ini Tuhan melihat sikap yang siap, bukan perkataan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kisah Tuhan Yesus memanggil para muridnya ditulis oleh 4 penulis kitab Injil. Hal menarik yang kita temukan dalam kisah pemanggilan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Ia mendatangi dan mengajak orang-orang yang hendak Dia jadikan murid secara langsung. Dasar Tuhan memanggil dapat kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Dalam teks yang kita baca, Tuhan Yesus mendatangi Matius, si pemungut cukai, tempatnya di rumah cukai. Profesi Matius sebagai pemungut cukai adalah profesi yang dibenci oleh orang-orang Yahudi karena dianggap ia bekerja kepada penjajah. Bahkan beberapa pemungut cukai, mereka melakukan pemerasan kepada bangsanya sendiri. Nah, saat Tuhan Yesus panggil Matius meresponnya dengan berdiri dan mengikuti Yesus. Tentu dari sikap Matius yang langsung merespon panggilan Tuhan Yesus ini, kita perlu mempertanyakan 3 hal. Yang pertama, apakah Matius merasa dirinya pantas dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus, sehingga dia langsung merespon demikian? Yang kedua, apakah Tuhan Yesus merasa dari sekian banyak orang yang Tuhan Yesus kenal, Matius adalah sosok orang yang tepat untuk dijadikan sebagai muridnya? Dan yang terakhir, apakah pemanggilan Tuhan Yesus terhadap Matius itu dirasa tepat? Orang-orang yang ada di sekeliling Matius merasa ini cocok. Tuhan Yesus tidak salah pilih orang. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, dari diri Matius, apakah ia sudah merasa pantas dipanggil dan diberikan identitas baru sebagai murid Tuhan Yesus? Tidak tertulis dalam teks, hanya sikap dan bahasa tubuhnya yang digambarkan dalam teks. Mendengar panggilan Tuhan Yesus, dia merespon dengan berdiri dan berjalan mengikut Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Matius siap, bukan karena dia merasa dirinya pantas menjadi murid, tetapi ada semacam kuasa yang mendorongnya untuk menerima panggilan itu. Dan kita tahu seperti apa pekerjaan seorang pemungut cukai. Dia ini orang kaya. Tentu secara materi, secara ekonomi, dia sudah cukup memiliki materi untuk menunjang hidupnya. Maka pada waktu itu bagi dia, kalau dia harus melepaskan pekerjaannya dan mengikuti Yesus, itu tidak menjadi soal. Namun kemudian kita melihat hal lain yang melatar belakangi, bahwa Matius hatinya
sehingga dia berani bersikap rela meninggalkan segala sesuatu yang dibanggakan dalam ukuran manusia demi mengikut Yesus. Maka Matius bukanlah orang yang merasa diri pantas, tetapi bisa kita kategorikan orang yang siap, orang yang rela hati mengikut Yesus. Hal kedua, dari Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang memiliki kuasa, otoritas penuh atas segala sesuatu yang Dia ciptakan. Ia tidak pernah salah pilih. Dia tidak pernah salah pilih seseorang untuk melakukan tugas pekerjaannya. Maka pertanyaan, apakah Matius Tuhan merasa pantas untuk dijadikan murid Tuhan Yesus? Maka kita bisa menjawab ya. Dalam ukuran Tuhan Yesus, dalam ukuran manusia mungkin tidak pantas, tetapi dalam ukuran Tuhan Matius pantas, layak menjadi murid Tuhan. Tentang kuasa, kemampuan, kesanggupan dan sebagainya akan Tuhan perlengkapi. Bukan Matius yang akan mengupayakan supaya dia pantas, supaya dia layak, tetapi Tuhanlah yang akan mengubah dirinya menjadi pantas, menjadi layak. Maka Tuhan menilai sikap siap dan rela meninggalkan sesuatu adalah menjadi syarat dia akan dibentuk menjadi pribadi yang pantas memenuhi rencana Tuhan. Yang ketiga, respon orang-orang di sekeliling Matius. Respon mereka berbeda dengan Yesus. Mereka merasa Matius bukan orang yang tepat, orang yang pantas, orang yang layak dipanggil Tuhan Yesus menjadi murid. Itu sebabnya dalam teks ada keterwakilan kelompok orang Farisi dengan berani mempertanyakan, kenapa Tuhan Yesus mau makan? Kenapa Tuhan Yesus mau bergaul dengan orang-orang berdosa seperti pemungut cukai? Mereka bukan orang tepat, mereka bukan orang pantas dan layak, mereka orang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terhadap reaksi yang datang terhadap panggilan Matius dalam teks, nampak di situ tidak ada sedikit pun reaksi emosional dari Matius, khususnya terhadap orang Farisi yang merasa dia itu tidak layak, tidak pantas, bahkan dicap sebagai orang berdosa. Bagaimana Matius bersikap? Ini menjadi contoh bagi kita semua, hamba-hamba yang dipanggil bekerja di ladang Tuhan. Pasti kita jumpai di sekeliling kita banyak orang yang meragukan kemampuan diri kita, dan ada hamba-hamba Tuhan yang stres, kecewa, dan menanggapinya dengan emosional. Tetapi dari sini kita belajar. Yang pertama dari sikap Matius, untuk bisa secara selektif merespon apa yang penting, dan yang kedua merespon apa yang tidak penting. Yang pertama, merespon apa yang penting. Bagi Matius, semua yang datang dari suara Tuhan itu yang perlu dia respon. Yang baik, yang positif, itulah yang harus dia respon. Hal yang membangun. Tetapi yang tidak perlu direspon itu hal yang bukan datang dari Tuhan. Apalagi nada-nada pesimis, nada-nada yang tidak membangun, kata-kata buruk, kata-kata yang tidak membangkitkan semangat untuk maju. Kita melihat bagaimana kedewasaan Matius terhadap suara Tuhan. Dia langsung merespon dengan sikap, bukan dengan kata-kata. Mempertanyakan lagi, apakah kenapa Tuhan panggil saya, bukan panggil yang lain?
yang bersikap mengutamakan perbuatan nyata ketika menjawab panggilan Tuhan. Tuhan tidak berdiri-diri. Ada pembelaan Tuhan terhadap orang-orang yang demikian. Kita lihat pembelaan Tuhan. Tuhan membela Matius di hadapan orang-orang yang memusuhinya. Ayat 12 hingga ayat 13b. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit dan orang berdosa. Seperti orang-orang Farisi melihat Matius, pasti juga banyak orang yang melihat Matius seperti orang yang tidak berdaya, yang tidak perlu ditolong. Tetapi Tuhan melihat dengan cara yang berbeda. Orang Farisi melihat kelemahan, lalu mereka merencanakan kejatuhan. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan melihat ada titik lemah dalam diri Matius. Tetapi kemudian Tuhan merencanakan, asal menjadi dia siap mau berjalan mengikutku, maka Tuhan merencanakan kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan bagi Matius. Maka kita melihat cara Tuhan, orang sakit, orang berdosa seperti Matius didatangi, dipanggilnya, disembuhkan, dipulihkan hidupnya, diangkat, diselamatkan, dibuat menjadi makhluk yang mulia. Kemudian Tuhan pakai dia yang tadi dianggap tidak ada apa-apa. Kemudian Tuhan memperlengkapi dia sehingga dia menjadi berharga. Dia menjadi rasul yang besar. Dia diutus pergi untuk membawa kabar baik. Yang tadi orang lihat pribadinya buruk, tetapi kemudian saat dia dibentuk di tangan Tuhan, semua yang baik ada dalam dirinya untuk dia alirkan lagi kepada orang-orang yang dijumpai dimanapun langkah perjalanan penginjilan. Bapak Ibu Saudara, kemudian apa pelajaran bagi kita dari kisah pemanggilan Matius menjadi murid Tuhan Yesus? Yang pertama, di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua ini berharga. Maka kalau Tuhan panggil kita, berhentilah untuk mendahulukan, merancang kata-kata tentang Tuhan saya mampu, saya punya sederetan prestasi. Ataukah sebaliknya kita merespon panggilan Tuhan dengan mengatakan ketidaklayaan, kelemahan diri, itu tidak penting. Karena Tuhan sudah tahu siapa saudara dan saya. Bahkan Tuhan lebih tahu dari kita sendiri. Karena itu kita harus sadari, kita ini milik Tuhan. Tuhan yang mempunyai hidup kita. Maka ambil contoh Matius, pada saat Tuhan panggil dia, ia tidak mengatakan apa-apa, namun dia bersikap menunjukkan sikap perbuatan taat pada Tuhan, karena dia tahu bahwa yang memanggil dia itu punya kuasa dan Tuhan tidak salah datang mencari dan memanggilnya. Kemudian terhadap reaksi negatif yang datang, Matius memilih untuk tidak mengubris, karena dia punya keyakinan Tuhan akan menyelesaikan perkara-perkara yang tidak bisa dia selesaikan. Satu hal yang bisa dia lakukan pada waktu itu hanya mendengar suara Tuhan, berjalan mengikut Tuhan. Hal kedua, Matius berani meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Berarti mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Berani meninggalkan segala sesuatu, berani mengorbankan segala sesuatu. Pertanyaannya, mengapa Matius berani mengorbankan pekerjaannya? Apakah dia tidak merasa rugi? Matius berani mengorbankan segala sesuatu karena Matius percaya
yang sementara mengikut Tuhan Yesus, sosok yang berkuasa, sosok yang besar, sosok yang kaya, sosok yang memiliki segala sesuatu, maka ia yakin hidupnya terjamin. Bahkan yang Matius kejar saat itu bukan kekayaan materi, tetapi kekayaan surgawi yang kekal yang akan menghidupkannya. Maka jika kita mengikut suara dan langkah Tuhan, ingatlah bahwa lakukan itu semua dengan sukacita. Jangan dengan berat hati, karena keringat, lelah, air mata, semuanya itu Tuhan akan perhitungkan. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Pagi ini dalam rangka panggilan Tuhan untuk mengikuti pesta perjamuan kudus, biarlah kita semua juga datang dengan sikap hati mengikut Tuhan. Sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa yang harus diajak menikmati tubuh dan darah Kristus satu meja dengan Tuhan yang kudus itu. Tetapi disinilah kita berefleksi. Kita yang tidak ada apa-apa ini akhirnya dibuat punya apa-apa, punya segala sesuatu. Sehingga dalam pesta perjamuan kita diingatkan untuk bersyukur. Kalau bukan Tuhan, belum tentu saudara dan saya dipercayakan pelayanan mulia, pelayanan besar seperti yang sementara kita jalani. Mari jalani hari-hari ke depan tidak dengan banyak kata, tetapi dengan sikap yang didasari ketaatan untuk mendengar suara Tuhan dan berjalan di jalan yang Tuhan sudah tentukan.